menuliskan konfigurasi elektron, ingat ya, yang harus diingat adalah yang pertama, aturan Aufbau. Bagaimana cara cepat untuk menghafalkan, menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau? Kita tulis saja S 2 kali, PS 2 kali, DPS 2 kali, F DPS 2 kali. Berarti S PS PS DPS DPS seterusnya. Nah, cara ngasih nomornya, kalau S dimulai dari nomor 1, jadi yang S dinomori dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk yang P kita kasih nomor mulai dari nomor 2, 3, 4, 5. Jadi kalau yang S mulai dari nomor 1, yang P mulainya nomor 2 karena orbital subkulit P ada di kulit nomor 2. Untuk yang T baru muncul di kulit yang ketiga. Jadi kita mulai dari 3, 4 dan seterusnya. Yang kedua yang perlu diingat selain aturan Aufbau adalah aturan pengisian elektron. Aturan elektron maksimum di dalam kulit atom, di dalam subkulit. Kalau S itu maksimumnya 2 elektron, P 6 elektron, D 10 elektron, F 14 elektron. Nah, ini yang perlu diingat ya. Elektron maksimal di dalam subkulit. Selanjutnya, kita langsung saja praktekkan ke soalnya. Contoh soalnya misalnya untuk yang nitrogen. Kita tentukan konfigurasi unsur atau atom nitrogen. Nah, nitrogen nomor atomnya 7. Kita mulai lagi. S 2 kali, PS PS. Nah, insya Allah udah cukup segini ya. Kira-kira nanti kalau kurang tinggal ditambah. Kita kasih nomor 1, P mulai dari 2. Nah, segini dulu. Sekarang kita isikan elektronnya. Kita isikan elektronnya. Langsung diisi ke yang maksimal ya. Ini S 2 tambah 2, 4, berarti masih kurang 3. Berarti di P 3 elektron. Terus apa hubungannya Ustazah dengan diagram orbital? Nah, kalau konfigurasi elektron memperlihatkan penyusunan elektron di dalam atom. Kalau konfigurasi elektron memperlihatkan penyusunan elektron dalam kulit atom. Kalau diagram orbital menunjukkan posisi elektronnya dan juga tingkat energinya. Untuk menuliskan diagram orbital,
harus diingat, selain konfigurasi menurut aturan Aufbau, juga harus memperhatikan kaidah Han. Kaidah Han yaitu elektron harus mengisi dulu semua kamar di dalam subkulit, atau mengisi dulu orbital di dalam subkulit baru bisa berpasangan. Misalnya untuk yang 7N, untuk yang nitrogen. Kan tadi konfigurasinya ini ya, 1S2, 2S2, 2P3. S cuma punya satu orbital, kulit S. Kulit P punya 3 orbital atau 3 kamar. Kita langsung isi elektronnya. Ingat ya, satu subkulit ini diisi dulu. 1 up, down. 1, 2, 3, 4. Ingat, untuk subkulit diisi dulu semua kamarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, elektron harus mengisi dulu masing-masing kamar di dalam subkulit P, atau masing-masing orbitalnya diisi dulu dengan arah spin yang sama. Ini spinnya spin up semua. Kemarin ada yang masih mengisi seperti ini. Satu, 2, 3. Ini salah. Tidak boleh. Yang benar seperti ini. Ingat, elektron harus mengisi dulu masing-masing kamar atau masing-masing orbital di dalam subkulit. Nah, contohnya untuk soal yang oksigen dan soal untuk yang soal kemarin adalah atom oksigen. Nomor atomnya 8. Tulis dulu. S, S, P, S, P, S. Jangan lupa kasih nomor dari 1. P mulai dari nomor 2. Nah, baru kita isikan elektronnya. 2 tambah 2, 4. Di sini kurang 4. 2 tambah 2, 4 tambah 4, 9. Kalau ini kita isi penuh 6. Tapi kalau kita isi penuh kan nanti lebih dari 8. Jadi kita isi sesuai aja. 2 tambah 2, 4, berarti di orbital P masih bisa isi 4. Sekarang kita gambar diagram orbital. Ingat ya, untuk subkulit S diagram orbitalnya hanya 1. Untuk kulit P ada orbital 3 atau ada kamar 3. Karena sudah cukup sampai sini, ini tidak perlu ditulis. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan, 6. Isi dulu kamarnya. 7. Baru dipasangkan. 8. Tidak boleh seperti ini.
langsung dipasangkan. 2, 3, 4. Nah, ini salah, tidak boleh. Yang benar adalah yang ini benar. Nah, untuk yang 11 Na jangan lupa kasih nomornya. Kamarnya ini tetap ya. Kalau S ya cuma punya 1 kamar, T ya cuma punya 3 kamar, nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Untuk D nanti ada 5 kamar, nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Yang F ada 4 kamar, 7 kamar, dan tidak boleh dikurangi ataupun ditambah. Ya, lalu kita isi elektronnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, seperti ini. Setelah kalian paham untuk yang penulisan konfigurasi elektron dan diagram orbital, nah untuk yang tadi adalah yang biasa. Sekarang kita akan masuk ke ada pengecualian, ada yang nggak normal nih. Ada beberapa konfigurasi yang tidak normal yang menyimpang dari aturan Aufbau, yaitu konfigurasi setengah penuh. Nah, larangan Pauli setengah penuh ini hanya berlaku untuk orbital untuk orbital D dan F. Kenapa? Karena orbital D dan F ini kurang stabil. Bagaimana dia biar bisa stabil? Nah, agar dia stabil, cenderung mengisi dengan konfigurasi penuh dan setengah penuh. Nah, kita langsung masuk ke contohnya saja. Contohnya untuk 24 Cr atau atom kromium dengan nomor atom 24. Kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya. S 2 kali, PS 2 kali, D, PS. Nah, coba segini dulu. Kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4. D dimulai dari nomor 3. D dimulai dari nomor 3. Nah, kita isikan dulu elektronnya. 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20, masih sisa 4. 4 di D ya. 4
Lihat konfigurasi yang terakhir 4s2 3d4. Nah, menurut aturan Aufbau yang seperti ini, menurut aturan Aufbau pengisiannya seperti ini. Tetapi ada pengecualian pada konfigurasi D dan konfigurasi F, karena jika seperti ini cenderung tidak stabil, makanya kita untuk orbital 4s dan 3d. Ingat ya, dia ada 5 kamar. 1, 2, 3. Ini 3d. Kita isikan dulu elektronnya. Up 1, 2. Untuk yang orbital 3d 1, 2, 3, 4. Nah, ini tidak stabil karena masih ada satu kamar yang kosong, masih ada satu orbital yang kosong. Nah, ini menurut, karena 4s dan 3d itu energinya hampir sama, jadi satu elektron yang di 4s ini dapat berpindah ke 3d, sehingga akan lebih stabil jika 3d terisi setengah penuh. Jadi di 4s hanya tersisa satu elektron, di 3d terisi setengah penuh 5 elektron. Kenapa? Karena elektron menyebar di sekitar inti dengan merata. Kalau ini 5 berarti 3D-nya ada 5, merata, seimbang orbitalnya. Energi orbital lebih rendah. 3D ini akan lebih rendah sehingga lebih stabil. Nah, atom-atom yang memiliki konfigurasi yang tidak penuh seperti ini akan berusaha untuk mencapai kestabilannya dengan mengubah susunan elektronnya menjadi penuh atau setengah penuh. Tetapi tidak bisa sembarangan mengambil dari depannya, tidak bisa, tetap hanya bisa mengambil dari orbital terdekat, biasanya 4s. Kalau D berarti biasanya mengambil di S. Tapi tidak bisa, misalnya ini 3D kok mengambil S yang sini juga nggak bisa, cuma bisa ambil terdekat. Siapa energi yang terdekat? Ya kulit yang paling dekat, yaitu kulit ke 4. Begitu. Sehingga konfigurasi elektronnya akan menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s1, 3d5. Nah, penulisan seperti ini sebenarnya juga belum tepat, sehingga yang lebih tepat, tadi ingat ya, ketika 4s dan 3d sudah terisi, maka 3d memiliki energi lebih rendah dari 4s, jadi harus ditukar. 3d5 baru 4s1. Nah, kalau konfigurasinya seperti ini sudah stabil, 4s1 ya. Ini 4s1. Nah, ini sudah benar konfigurasinya, tapi kurang tepat penulisannya. Penulisan yang tepat adalah urut sesuai dengan tingkat energinya. Jadi 1s2 adalah 3d 5 dulu baru 4s2.
Sekarang kita akan bahas tugas konfigurasi elektron yang minggu lalu. Untuk soal yang pertama adalah belerang 16 dengan nomor atom 16. Seperti biasa, SS, PS, PS, BPS, kita nomori dulu. Ingat S dari 1. P dari 2. D dari 3. Nah, kalau sudah, kita akan isikan elektronnya. 2, 6, 10, 2, 6, 10, 12, 18, 20. Wah, kebanyakan. 2, 6, 10, 12. Berarti ini P-nya 4, terus ini sudah. Bagaimana dengan konfigurasinya? Dengan diagram orbitalnya seperti biasa. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Kita isikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ustazah, ini kenapa kok yang P-nya tidak setengah penuh juga? Untuk orbital S dan P sudah stabil, jadi tidak perlu mengikuti yang setengah penuh. Setengah penuh hanya pengecualian untuk orbital D dan orbital F. Lanjutkan soal nomor 2. Untuk kalsium nomor atom 20. S 2 kali, PS 2 kali, DPS. Isikan elektronnya. 2, 6, 12, 18, 20. Ini dari sini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Soal yang ketiga,
28 nikel. S, PS, DPS. Oke, sampai sini dulu, nanti kalau kurang ditambah. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, Sekarang kita gambarkan diagram orbitalnya. Nah, kemarin ada yang bertanya, Ustazah, ini ada orbital S dan ada orbital D. Kenapa D-nya yang ini tidak dipenuhi sekalian? Kenapa tidak menjadi 1s2, 2s2, 3p6? 4s-nya hilang karena elektronnya pindah ke 3D. Nggak bisa. Ingat ya, sebelum mengisi ke 3D, elektron itu mengisi ke 4s dulu. Ini diagram orbitalnya. Untuk pengisian elektron sesuai dengan aturan Aufbau. Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Elektron tetap mengisi 4s2. 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 20. Dua, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ini pada kondisi awalnya sesuai aturan Aufbau. Tetapi karena ini memang tidak stabil, kenapa Ustazah yang 2 ini tidak pindah ke sini biar stabil? Kenapa tidak bisa pindah dua-duanya? Kalaupun mau pindah, yang pindah hanya boleh satu saja. Kalau ini pindah satu, berarti di sini tinggal satu. Yang di sini pindah ke sini, masih ada satu orbital yang hanya terisi satu elektron, masih belum stabil. Jadi ini sudah tidak bisa pindah lagi, ini juga tidak bisa, akan kembali tetap seperti awal. Yang benar gimana? Ya seperti tadi, 4s2 tetap diisi 2 elektron, dan yang
3D tetap terisi 8 elektron. Nah, ini tidak stabil Ustazah. Ya sudah seperti ini yang paling stabil, karena yang apabila 1 elektron pindah pun dia masih belum stabil. Tetapi 2 elektron di 4s ini juga tidak bisa pindah dua-duanya, hanya bisa pindah satu saja. Apa bisa diambilkan dari elektron yang di depannya ini Ustazah? Tidak bisa. Ini ada di kulit nomor 3s dan ini di kulit nomor 3D. Energinya terlalu jauh berbeda, elektron tidak bisa pergi sejauh itu. Elektron yang bisa berpindah adalah elektron dengan energi yang hampir mendekati energi 3D ini, yaitu 4s. Tetapi tidak bisa dua-duanya di 4s ini, elektronnya meninggalkan orbital ini dua-duanya, hanya bisa satu yang pindah. Tapi kalau hanya satu yang pindah, belum bisa, tetap belum stabil, jadi tetap sama seperti ini. 4s isinya 2 elektron, yang 3D isinya tetap 8 elektron. Ini sudah konfigurasi akhir, sudah tidak bisa diganggu lagi. Ingat untuk penulisannya. Jadi konfigurasi elektron untuk Ni tetap 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 8. Ini ingat ya, kurang tepat karena ketika 3D sudah terisi, energinya lebih rendah dari 4s, jadi penulisannya harus dibalik. Jadi 3D 8 dulu ditulis, baru 4s dulu, ini dipindah ke sini. Untuk 28 Ni yang paling tepat konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ingat 3D dulu baru 4s.